Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang apa itu definisi fitoterapi dan juga penggolongan senyawa aktif pada tanaman obat. Nah, definisi dari fitoterapi itu sendiri adalah pengobatan dan pencegahan penyakit yang menggunakan tanaman, kemudian bagian tanaman, dan juga sediaan yang terbuat dari tanaman. Nah, jadi fitoterapi itu adalah pengobatan menggunakan obat-obatan yang berasal dari bahan alam. Kemudian fitoterapi juga menggambarkan potensi dan batasan-batasan obat herbal dalam mengobati penyakit. Kemudian obat herbal itu digunakan untuk medikasi terutama dalam pencegahan penyakit. Nah, ini yang berada di dalam ruang lingkup fitoterapi itu adalah bahasan-bahasan ini. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu tentang sejarah dan perkembangan obat herbal. Nah, dokumentasi pertama penggunaan obat herbal itu adalah kebudayaan Mesir dan Asia. Nah, masyarakat Mesir itu sudah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan simplicia dalam pengobatan. Dan Dioscorides pada tahun 40 sampai 80 sebelum Masehi mengumpulkan informasi sekitar 600 tanaman dalam pengobatan dalam materia medika. Kemudian selama abad ke-18 dan 19, tanaman obat itu digunakan dalam bentuk serbuk, ekstrak maupun tinktur. Dan setelahnya itu mulai dilakukan isolasi senyawa kimia dari tanaman obat. Dan morfin itu diisolasi mulai tahun 1803, kinin dan kafein itu tahun 1820, nikotin tahun 1828, dan juga atropin tahun 1833, koksin itu tahun 1855. Lalu apa saja yang termasuk dalam obat kelompok fitoterapi dan juga apa itu obat kelompok fitoterapi? Jadi sediaan obat dari bahan alam, terutama dari bahan nabati yang telah jelas khasiatnya dan bahan bakunya sendiri itu berasal dari simplicia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan minimal sehingga keseragaman komponen aktif, keamanan dan juga kegunaannya itu terjamin karena dia sudah memenuhi persyaratan minimal itu tadi. Kemudian syarat obat kelompok fitoterapi itu standar bahan bakunya itu harus memenuhi syarat dari Farmakopeia Indonesia atau MMI. Kemudian juga syarat obat kelompok fitoterapi itu juga tidak boleh mengandung zat kimia yang berkhasiat atau BKO. Kemudian juga bentuk sediaannya memenuhi syarat mutu sediaan tertentu dan jenis pengujiannya itu harus memenuhi uji sesuai peraturan yang berlaku. Nah, dukungan penelitiannya itu sudah memenuhi protokol penelitian sesuai peraturan, jadi seperti uji toksisitas, uji klinik, dan lain-lain. Untuk kriteria farmakologinya harus memperhatikan dosis, khasiat, efek samping, dan lain-lain. Nah, untuk pemilihannya sendiri itu kegunaannya sesuai penyakit dan juga bahan bakunya itu harus mudah. Dan jika ramuan itu maksimal harus 5 campuran bahan. Nah, untuk regulasinya maka terdapat di Formularium Obat Herbal Asli Indonesia dan juga di Formularium Ramuan Obat Herbal Indonesia. Lalu kita juga perlu mengenal terlebih dahulu senyawa kimia pada tanaman itu apa saja. Itu ada yang namanya istilahnya metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Nah, metabolit primer itu dia adalah metabolit yang dihasilkan dari proses biosintesis untuk pertumbuhan. Nah, bedanya apa dengan metabolit sekunder? Yang dia dihasilkan dari proses biosintesis untuk pertahanan dan kelangsungan hidup dan memiliki khasiat dalam pengobatan. Nah, berdasarkan biosintesisnya, maka dibagi menjadi 3, yaitu adalah terpenoid dan steroid, minyak atsiri dan glikosida dan juga alkaloid dan juga senyawa fenolat. Nah, senyawa fenolat ini contohnya adalah flavonoid, isoflavonoid dan lain-lain.
Lalu minyak atsiri itu apa? Ciri khasnya itu adalah dia minyak yang memiliki bau yang khas dan juga berbeda pada setiap tanaman. Nah, tanaman apa saja yang memiliki kandungan minyak atsiri itu contohnya adalah ini, famili Lamiaceae itu seperti rosemary, lavender. Jadi lavender yang kalian temukan di sediaan-sediaan misalnya obat anti nyamuk gitu. Nah, ini dia termasuk dalam minyak atsiri famili Lamiaceae. Kemudian ada yang namanya kayu manis. Nah, kayu manis itu dia termasuk dalam famili Lauraceae. Kemudian juga pinus itu dalam famili Conifera. Kemudian mawar itu Rosaceae. Kemudian seledri itu termasuk di famili Umbellifera. Kemudian kalau jeruk itu termasuk dalam famili Rutaceae. Nah, minyak atsiri itu kegunaannya macam-macam, bisa dilihat di sini. Jadi contohnya yang terkenal itu adalah pada parfum. Nah, parfum itu tanaman asalnya itu ada yang Jasminum sambac, itu nama minyaknya adalah minyak melati, ini yang terkenal, yang sering banyak dipakai maksudnya. Kemudian juga yang sering banyak dipakai adalah pada ini obat gosok. Jadi misalnya minyak kayu putih. Nah, ini tanaman asalnya adalah dari Melaleuca lecadendron. Kemudian juga ada yang sering ini misalnya dipakai juga minyak minyak serai, kemudian juga minyak cengkeh untuk obat sakit gigi, ini juga cukup sering dipakai. Terus ada juga minyak sirih, sering dipakai untuk antiseptik juga. Kemudian kalau glikosida, nah glikosida itu apa? Senyawa. Jadi glikosida adalah senyawa bahan alam yang terdiri dari gabungan dua bagian senyawa, yaitu gula dan juga bukan gula. Nah, bagian gula itu biasanya disebut sebagai glikon, nah sementara yang non gula itu aglikon. Dan senyawa glikosida ini memiliki sifat larut dalam air. Jamu secara tradisional itu penyiapannya dengan cara direbus dengan air. Maka senyawa kimia yang terlarut itu biasanya sebagian besar adalah senyawa glikosidanya. Nah, contoh tanaman yang mengandung glikosida itu adalah gandum kuda, kemudian almond, buah beri, dan juga Digitalis purpurea. Nah, manfaat glikosida itu sendiri ini yang sering juga kita temui, yaitu adalah mencegah penyempitan pembuluh darah dan bisa menurunkan kolesterol. Kemudian juga bisa meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Kemudian di alkaloid. Nah, alkaloid itu dia adalah senyawa yang memiliki aktivitas yang menonjol dalam dunia pengobatan. Alkaloid itu juga sering digunakan gitu sebagai analgetik, sedatif, dan juga antiparasit. Nah, contohnya di sini adalah kinin, kemudian morfin itu dari tanaman Papaver somniferum, kemudian kafein itu berasal dari teh dan kopi. Kemudian kalau flavonoid itu apa? Jadi flavonoid itu adalah senyawa fenolat dan dia aktivitas senyawa flavonoid itu bisa sebagai antioksidan, bisa sebagai antihipertensi, bahkan ini juga bisa menghambat perdarahan dan lain sebagainya. Kemudian contoh tanamannya apa? Kalau flavonoid itu contohnya adalah daun ungu, seledri, dan juga sitrus. Kemudian kalau senyawa fenolat, tanin, nah ini tanin ini biasanya terdapat luas dalam tumbuhan yang berpembuluh. Nah, contoh tanaman yang mengandung tanin itu adalah jambu biji, kemudian pisang kluthuk biji, dan aktivitas biologi taninnya adalah bisa menghentikan diare. Kemudian tanin itu juga berkhasiat astringent pada mukosa. Nah, kemudian untuk senyawa fenolat, anthracena, ini contohnya anthracena, ini adalah contohnya adalah lidah buaya dan juga sena. Nah, aktivitas biologi dari anthracena itu bisa sebagai pencahar dan dapat menyebabkan peningkatan peristaltik gitu ya. Sehingga karena menyebabkan peningkatan peristaltik itu dia bagus kalau digunakan sebagai pencahar. Jadi itu ya adik-adik sekalian, pengenalan dari fitoterapi itu apa, kemudian golongan obat-obat yang berasal dari alam itu apa saja dan contohnya apa saja. Nah, ini
sebagai pengenalan saja untuk kalian bahwa di fitoterapi itu yang dipelajari itu adalah seperti ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalam.